Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Agil dalam pelajaran IPA. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang bunyi lagi ya. Ini terakhir ya teman-teman. Nah, bunyi itu merambat ya teman-teman. Merambat butuh bisa di udara, benda padat, atau air. Nah, kita akan buktikan dengan benda padat. Nah, ini salah satu membuat mainan juga nih teman-teman. Yuk kita saksikan. Oke teman-teman, sebelumnya sudah buat percobaan kan Bapak suara bisa merambat di air, di udara, sekarang di benda padat. Nah, benda padatnya dia adalah apa ini? Tali. Nah, ini adalah permainan sederhana teman-teman. Teman-teman bisa buat. Ini Bapak menggunakan kaleng bekas ya, bekas minuman. Teman-teman bisa pakai gelas plastik juga bisa dengan tali dihubungkan ya. Nah, ini bisa tidak suara ini terdengar? Nah, coba nih. Pak kameramen, coba kedengeran nggak nih suara saya nih? Nah, harus tegang ya, talinya harus tegang. Pare, posisi di mana? Kedengeran tidak? Wah, kedengeran jelas banget, Agil, luar biasa. Coba kalau pare, coba. Halo, Pagi. Wah, kedengeran banget, Pak. Wah, luar biasa, teman-teman. Nah, ini menandakan apa, teman-teman? Bunyi itu adalah getaran. Getaran ini bisa dihantarkan oleh benda padat. Nah, itu membuktikan bunyi itu merambat, teman-teman. Nah, tadi bunyi merambat. Sekarang bunyi itu sifatnya adalah memantul. Lah kok bisa kok bunyi memantul? Bisa dong, teman-teman. Nah, bunyi memantul ini syaratnya adalah dipantulkan dengan benda yang keras. Bisa kayu, bisa tembok, bisa batu pun bisa. Nah, ada 3 macam ya, teman-teman. Yang pertama adalah pantulan bunyi asli. Ini biasanya teman-teman ya, kalau yang suka nyanyi di kamar mandi, kok lebih nyaring? Nah, itu sebetulnya dipantulkan oleh tembok di sekeliling kamar mandi, teman-teman. Nah, yang kedua adalah gema. Gema ini adalah pantulan bunyi setelah bunyi asli dikirim. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Tentu. Nah, itu bunyi gema. Gema ini biasanya sumber suara ini pemantulnya ini jauh, biasanya tanah yang lapang, di sawah yang luas. Saat teman-teman teriak itu kedengaran lagi. Nah, yang ketiga adalah gaung. Nah, gaung ini adalah pantulan bersamaan dengan bunyi asli tapi tidak terlalu jelas. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini gaung ini biasanya di tempat-tempat yang seperti bioskop, teman-teman, yang luas. Nah, ini gaung ini sebetulnya sedikit mengganggu, teman-teman. Makanya ada tembok-tembok sekitarnya itu dikasih peredam. Nah, ini dia sifat bunyi, yaitu dapat diserap. Nah, kok bisa diserap? Nah, kalau bunyi itu dipantulkan dengan benda keras, kalau di benda yang lunak seperti spons, seperti busa, seperti benda-benda lunak yang lain, kapas, ini bunyinya akan diserap, teman-teman. Makanya di studio musik atau di bioskop, temboknya itu agak empuk. Nah, itu sengaja untuk meredam suara teman-teman supaya tidak gaung. Nah, teman-teman, salah satu bunyi itu dihasilkan oleh alat musik. Nah, tadi sudah di musik ini membutuhkan frekuensi yang berbeda-beda setiap musiknya. Setiap iramanya itu dipengaruhi oleh frekuensinya, teman-teman. Nah, teman-teman, alat musik ini salah satu benda yang menghasilkan bunyi, teman-teman. Itu prosesnya pun berbeda-beda, seperti ditiup. Alat musik ditiup berarti di dalam alatnya itu ada yang bergetar dan menggetarkan udara. Lalu gitar juga saat dipetik, dia menggetarkan senarnya dan senarnya menggetarkan udara. Dan gendang pun sama seperti teman-teman. Nah, di sini pun ada namanya resonansi, teman-teman. Apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda karena getaran yang lain. Ingat kata kuncinya, bunyi adalah getaran. Kita buktikan, benarkah bunyi itu bisa menggetarkan benda lain? Oke, kita saksikan eksperimen berikut ini. Baik teman-teman, kita akan buktikan tadi resonansi ya, bahwa peristiwa bergetarnya benda karena getaran benda yang lain. Seperti di alat musik ya kan. Nah, ini alatnya sederhana, teman-teman. Wadah, lalu ada balon. Nah, balon
kita ikat di sini. Gampang kan di rumah? Pasti bisa lah di rumah ya. Lalu ada garam nih. Ada garam, bisa juga pasir ternyata teman-teman. Nah, Bapak adanya garam nih. Nah, lalu ada tempat alat untuk kita menghasilkan bunyi. Pertama kita taburkan dulu garam di atas balon ini teman-teman. Nah, tapi sini teman-teman sebisa mungkin ini kencang sekali ya. Nah, kencang sekali. Kita taburkan garamnya. Nah, kita taburkan. Agak banyak ya. Nanti bermantulan. Memantul. Nah, getaran, peristiwa benda yang bergetar dan menggetarkan benda yang lain. Nah, kita buktikan ya. Saat Bapak pukul, ini kan akan menghasilkan bunyi. 1, 2, 3. Lihat teman-teman, garamnya loncat-loncat. Ini menandakan bahwa getaran yang di udara ini yang dihasilkan oleh wadah makanan yang Bapak pukul menggetarkan benda ini, yaitu garam teman-teman. Mudah kan? Ini pembuktian yang sangat mudah sekali. Nah teman-teman, bunyi ini tepatnya adalah pantulan. Ini ada manfaatnya teman-teman. Nah yang pertama adalah bisa untuk mengukur kedalaman laut. Lah apa hubungannya Pak? Nah gini teman-teman, jadi gelombang ultrasonik yang gelombangnya tidak bisa didengar oleh kita ya, ini bisa dihasilkan oleh alat tertentu, oleh kapal nih ya. Jadi kapal ini akan memancarkan gelombang ultrasonik ini, akan memantul ke bawah dasar laut, lalu dipantulkan. Nah di situ ada rumusnya ya, hanya dapat diukur kedalaman laut itu sendiri dari yang proses tadi. Lalu yang kedua ini bisa melihat yang suka dipakai di kedokteran, USG ya. Jadi melihat janin. Nah itu juga pakai gelombang ultrasonik teman-teman. Nah lalu banyak lagi macam-macamnya teman-teman, manfaat-manfaatnya. Dan terakhir ini adalah untuk mendeteksi benda yang ada di bawah laut. Itu pun menggunakan gelombang ultrasonik teman-teman. Jadi bunyi itu sebetulnya gini teman-teman. Bunyi itu adalah yang dihasilkan oleh hewan, oleh manusia ini untuk berkomunikasi teman-teman. Jadi hewan mengeluarkan suaranya masing-masing itu untuk komunikasi teman-teman, termasuk kita sebagai manusia teman-teman. Oke teman-teman, itu saja pembelajaran yang Pak Agil bisa sampaikan. Seru bukan nih Pak? Nah, kita udah banyak belajar ya dari pertemuan 1, 2, dan sekarang yang ketiga. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa tetap semangat di rumah, jaga kesehatan. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.